Thank you banget loh Pak Ahok mau datang ke Kupang, menyapa masyarakat NTT. Buktikan dong lu datengin. Oh siap, nanti pada saatnya gue akan ajakkan. Dan kami mendoakan Bapak Ahok apabila pada suatu ketika bisa dicalonkan untuk salah satu pemimpin dan lebih sukses dalam setiap karya. Kami, warga masyarakat Timur Tengah Selatan umumnya, kami akan mendukung apapun yang terjadi. Warga TTS khususnya kami karyawan, boleh tetap maju, kami tetap memberi semangat support untuk tetap maju terus. Di dalam Roma 8 ayat 1 bagian terakhir, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kita bisa sambut, kita berdiri, kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat datang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu, pejabat publik itu harus punya belas kasihan, harus empati dengan rakyat, bukan senang sendiri. Istilahnya orang dengar, Allah dulu belum jadi pejabat miskin datangin kita, udah jadi pejabat hidungnya pun lihat ke langit. Kasihan. Kedua, pejabat publik mesti murah hati, baik hati. Jadi kalau bisa nolong orang, itu tugas Anda nolong orang dengan mengandalkan seluruh APBD Anda, segala kekuasaan Anda. Yang ketiga apa? Kerendahan hati. Jadi pejabat itu harusnya rendah hati. Rakyat itu di atas kita, jangan dibalik. Rakyat ini di atas kita. Jadi bagaimanapun juga kita harus rendah hati. Harusnya juga seorang pejabat publik harus bisa mengajar, membimbing dengan lemah lembut juga. Yang kelima, mesti punya kesabaran. Ya baik, selamat datang kepada Bapak Basuki Cahayapurnama bersama dengan Ibu Emiliana Leni dan juga semua rombongan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau nyanyi ya, kalau di gereja itu saya tahu kalau pendeta berdiri di atas mimbar, dia bisa tahu tuh siapa yang ngantuk, siapa kagak nyanyi, kelihatan. Oke, masa Ahok nggak nyanyi. Jadi saya waktu apa? Waktu gereja nyanyi, tapi lip sync. Sama seperti coba suara satu, oh begini. Coba suara dua, begini. Tiga, oke. Empat, oke. Saya sisa, nggak tahu kemana. Diskusi bersama pelaku usaha dan akademisi dengan tema peluang dan tantangan investasi di Kota Kupang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Basuki Cahayapurnama, bagi keterangan yang meriah sekali. Terima kasih. Saya mau katakan malam ini kita tidak bicara politik. Pertama yang tidak saya datang itu aksi, karena kampanyenya janji mau datangin Ahok, kira-kira itu. Ada teman. Dan kami mendoakan Bapak Ahok apabila pada suatu ketika bisa dicalonkan untuk salah satu pemimpin. Dan lebih sukses dalam setiap karya. Kami, warga masyarakat Timur Tengah Selatan umumnya, kami akan mendukung apapun yang terjadi. Warga TTS khususnya kami karyawan, boleh tetap maju, kami tetap memberi semangat support untuk tetap maju terus. Di dalam Roma 8 ayat 1 bagian terakhir, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya teman-teman, itulah momen ketika Pak Ahok berkunjung ke Papua teman-teman, dan banjir dukungan masyarakat Papua terhadap Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Share video ini teman-teman supaya semua masyarakat mengetahui bagaimana dukungan kepada Pak Ahok untuk menjadi seorang pemimpin. Dari kesaksian dari warga Papua tadi, mereka tetap mendukung Pak Ahok menjadi pemimpin untuk bisa membawa negara ini di tahun 2029 nanti. Nah, ini adalah doa dan harapan masyarakat ya, karena masyarakat sekarang sudah pintar untuk memilih pemimpin. Masyarakat tidak memilih pemimpin karena etnis. Masyarakat tidak memilih pemimpin karena suku, karena agama, golongan, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat sekarang memilih pemimpin
yang memang punya hati untuk cinta rakyat, cinta negara. Karena ketika seorang pemimpin memiliki cinta, teman-teman, maka untuk mewujudkan cintanya itu, ya bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia telah membuktikan cintanya itu, teman-teman, ya, bahwa pernah melontarkan kehilangan nyawa pun dia tidak takut, kehilangan jabatan pun dia tidak takut untuk melawan para mafia-mafia yang menyusahkan rakyat. Nah, kalau ada pemimpin yang seperti ini, teman-teman, kenapa kita tidak memperjuangkannya? Kenapa kita tidak mengangkatnya sebagai pemimpin? Nah, tentu ini adalah kesempatan emas bagi kita di tahun 2029, bagaimana kita merubah pola pikir kita untuk memilih pemimpin yang benar. Karena hanya beberapa detik kita pilih pemimpin, kita coblos, tapi itu menentukan nasib kita ke 5 tahun ke depan. Sekarang kita masuk pada informasi yang lain terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Babak baru kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap berujung rawat inap. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru setelah kedua tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifaujia Tiasuma atau Dr. Tifa, ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Akibat penangkapan tersebut, Tifa yang seharusnya mengikuti ujian disertasi di Universitas Indonesia terpaksa menjalani ujian secara daring. Hingga kini, Roy dan Tifa belum ditahan. Keduanya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman masing-masing pada Jumat pagi. Kuasa hukum Roy, Ahmad Hojinudin, mengatakan saat itu Roy baru saja beristirahat setelah pulang dari sebuah pertemuan di Bandung, Jawa Barat. Ia berujar mereka berpisah sekitar pukul 1.30 WIB. Roy kemudian langsung menuju rumahnya di Bintaro, Tangerang dan tiba sekitar pukul 3 WIB. Tak lama kemudian, sekelompok pria yang mengaku sebagai penyidik Polda Metro Jaya masuk ke kamar pribadi Roy dan istrinya, Ririen. Saat itu, Ririen berupaya menjelaskan kepada penyidik bahwa proses penangkapan seharusnya dilakukan dengan pendampingan kuasa hukum Roy. Namun, permintaan tersebut ditolak. Ririen kemudian berusaha menyiapkan sejumlah barang yang diperkirakan dibutuhkan Roy apabila ditahan, di antaranya pakaian dan obat-obatan. Akan tetapi, polisi kembali menolak dan ingin segera membawa Roy. Tapi ini semua dikesampingkan. Tidak ada humanisme. Tidak ada yang namanya polisi itu melihat bahwa orang yang sedang dalam status tersangka itu adalah manusia, juga yang patut dihormati sisi kemanusiaannya, tambah dia. Penyidik kemudian menyerahkan surat penangkapan kepada Ririen dan memintanya menandatangani dokumen tersebut. Namun Ririen menolak sehingga surat itu kembali dibawa oleh penyidik. Menurut kuasa hukum Roy lainnya, Refli Harun, Roy juga tidak sempat mempersiapkan apapun. Bahkan ia tidak diberi kesempatan untuk mandi maupun berganti pakaian. Dia tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, ungkap Refli. Roy juga disebut pasrah saat akhirnya dibawa penyidik tanpa melakukan perlawanan.
Klien kami tidak mau ribut. Akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro Jaya tanpa menandatangani surat penangkapan, ujar dia. Sementara itu, Dr. Tifa seharusnya dijadwalkan mengikuti ujian tugas akhir program magisternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada pukul 8 WIB. Namun, sekitar 1 jam sebelumnya, sejumlah anggota kepolisian datang ke apartemennya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan untuk menjemput paksa. Berbeda dengan Roy, Tifa masih sempat membawa salinan disertasinya yang telah dicetak beserta laptop untuk mengikuti ujian secara daring. Tadinya mau berangkat ke kampus UI, tapi karena ditangkap jadi sidang di Polda, kata kuasa hukum Dr. Tifa. Kuasa hukum Roy dan Tifa menyayangkan penangkapan tersebut sebab keduanya disebut selalu memenuhi kewajiban wajib lapor setiap pekan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Adapun berkas perkara kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Juni 2026. Namun, kuasa hukum mengklaim tidak menerima pemberitahuan resmi baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Mereka mengaku telah menyiapkan mekanisme apabila Roy dan Tifa kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka persiapan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Namun, alih-alih menerima surat panggilan, Roy dan Tifa justru dijemput paksa dari rumah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyiapkan permohonan penangguhan penahanan yang akan diajukan kepada penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurut Hojinuddin, ada sejumlah tokoh yang sudah setuju untuk menandatangani lembar jaminan penangguhan penahanan untuk Roy dan Tifa. Kami telah menyiapkan jaminan penangguhan penahanan yang kami sudah edarkan kepada sejumlah tokoh, di antaranya yang sudah mengisi dan ada di atas meterai adalah Pak Din Samsudin, tokoh Muhammadiyah. Tinggal kami ambil, kata dia. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkapkan alasan penangkapan Roy Tifa dalam konferensi pers pada Jumat siang. Seperti yang diduga kuasa hukum, polisi menyebutkan penangkapan ini berkaitan dengan kelengkapan berkas perkara P21. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan Roy dan Tifa ditangkap untuk diserahkan kepada Kejati DKI Jakarta. Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21, kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Terkait penjemputan paksa, Iman mengatakan langkah tersebut telah disesuai prosedur guna memastikan proses tahap 2 berjalan lancar. Guna memastikan proses pelimpahan ini berjalan lancar, penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka, ujar Iman. Iman juga menjelaskan bahwa mereka sudah memeriksa 94 saksi dan 26 ahli dalam merampung penyidikan. Ia merinci para ahli tersebut terdiri atas ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ahli epidemiologi, ahli neurosains, ahli psikologi massa, ahli digital forensik, ahli forensik dokumen,
dan ahli forensik siber. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka, kata Iman. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari ahli ekonomi, ahli komunikasi massa, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli hukum pidana, ahli hak asasi manusia, ahli peraturan perundang-undangan, ahli keterbukaan informasi publik, ahli psikologi massa, serta Dewan Pers. Penyidik juga melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa dokumen dan data digital di laboratorium forensik. Pengujian tersebut mencakup pemeriksaan kertas, tinta, tanda tangan, emboss, watermark, hingga jenis huruf. Iman mengatakan pengujian dokumen ijazah Jokowi ini dilakukan dengan pembanding dokumen yang diterbitkan oleh fakultas yang sama dari Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi menempuh pendidikan S1-nya. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan oleh tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi serta lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional, tambah Iman. Setelah menjalani pemeriksaan awal, Roy dan Tifa diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjadi pemeriksaan kesehatan sebelum penahanan. Namun kuasa hukumnya sempat menolak. Menurut Refli Harun, Roy dan Tifa dalam kondisi sehat dan tidak perlu harus dibawa ke rumah sakit. Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya. Tidak ada indikasi mereka sakit atau harus dibawa ke rumah sakit. Dia menyebutkan langkah kepolisian ini sebagai cara untuk mempertontonkan Roy dan Tifa dibalut seragam oranye selayaknya tahanan. Kami protes menenggarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi oranye seperti ada glorifikasi, kata dia. Untuk itu, dia juga meminta agar awak media tak berdokumentasi Roy Suryo yang berbaju tahanan. Permintaan Refli ini sempat menuai protes dari wartawan yang sudah menunggu di depan pintu baja hitam itu. Nah, karena itu kami mohon sekali biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, di video dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak.